pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Saya selalu berharap bahwa teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini kita akan memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau mengingat kembali pelajaran minggu kemarin yang sudah disampaikan oleh Ibu Eri, bahwa baptisan adalah lambang dari penyelamatan, di mana kita sudah mati tetapi kita dibangkitkan kembali dari dosa-dosa kita. Dan kita percaya bahwa dengan baptisan itu adalah lambang dari kepercayaan penuh kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Dan pada minggu ini kita akan belajar bagaimana pembaptisan dilakukan menurut Alkitab. Dan sebelumnya kita akan mengawali sekolah minggu kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami boleh datang di hadirat-Mu, dan saat ini kami menyerahkan waktu pembelajaran firman Tuhan sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang akan hadir dan yang akan memenuhi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, apakah pernah teman-teman mendapatkan cerita atau mungkin teman-teman pernah mengikuti upacara pembaptisan di sebuah gereja? Nah, dulu waktu saya dibaptis dengan cara selam, ya. Tetapi mungkin teman-teman pernah mendengar istilah lain selain baptis dengan cara selam. Yang pernah saya dengar selain selam itu adalah percik, ya. Biasanya percik itu dilakukan pada waktu pembaptisan di masa anak-anak, seperti itu. Nah, tetapi bagaimana sih cara baptisan yang dikehendaki atau yang sesuai dengan firman Tuhan? Nah, kita akan pelajari bersama-sama pada hari ini. Di dalam buku murid dijelaskan bahwa baptisan atau pembaptisan itu adalah menenggelamkan atau membinasakan, ya, baptiso. Jadi dari bahasa Yunani kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan kembali dalam bahasa Indonesia. Di dalam buku murid dituliskan bahwa baptisan itu diartikan atau mempunyai arti celup atau celupkan atau menenggelamkan, ya, atau diartikan sebagai mandi atau mencuci. Nah, dari bahasa Yunani ini kita bisa mendapat pengetahuan bahwa baptisan ini adalah proses mencelupkan, atau misalnya kita membayangkan kita membuat teh misalnya, ya, dengan teh celup misalnya. Pasti kantong teh itu akan dicelupkan secara menyeluruh di dalam air. Nah, kira-kira begitu bayangannya atau kita mengartikan secara harafiah, ya. Nah, kemudian kita juga bisa membaca di dalam Matius 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, di sini ada kata kunci, bagaimana sih Yohanes membaptiskan Tuhan Yesus, ya. Nah, kita bisa lihat kembali di ayat yang ke-16a, Yesus segera keluar dari air. Nah, ketika Tuhan Yesus keluar dari air, berarti kita bisa membayangkan ada proses Tuhan Yesus ditenggelamkan di dalam air, kemudian Tuhan Yesus keluar dari air, seperti itu.
Nah, kemudian kita bisa melihat juga di dalam Kisah Para Rasul 8, Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-26 sampai yang ke-40. Mungkin teman-teman nanti bisa membaca secara lengkap ya. Di situ kalau judul perikopnya adalah sida-sida dari tanah Ethiopia. Jadi sida-sida ini melakukan perjalanan, kemudian Tuhan Yesus mengutus Filipus untuk memberikan atau mengajar sida-sida dari Ethiopia ini untuk mengerti dan akhirnya sida-sida ini sudah mengerti firman Tuhan atau arti firman Tuhan yang dibacanya. Kemudian Filipus membaptiskan sida-sida Ethiopia ini ketika dia sudah mempunyai kepercayaan penuh atau memutuskan percaya kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-39 saya akan bacakan. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Nah, dari dua ayat yang saya bacakan ini, di sana menyampaikan satu hal yang sama atau kira-kira mempunyai kalimat yang sama, yaitu keluar dari air, ya. Nah, jadi dari dua ayat ini kita bisa tahu bagaimana sih Tuhan Yesus dibaptis, dan kita bisa tahu bagaimana pembaptisan oleh murid Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi di dalam kisah sida-sida Ethiopia, kemudian dari kisah Tuhan Yesus yang dibaptiskan oleh Yohanes, kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab tertulis bahwa baptisan itu mempunyai cara, atau kita bisa langsung mengatakan bahwa pembaptisan itu adalah diselamkan kemudian diangkat, ya. Mungkin teman-teman bisa browsing melalui YouTube atau Google upacara baptisan. Nah, di situ ketika kita melihat contoh pembaptisan selam, di situ kita akan ditenggelamkan di dalam air, kemudian kita akan diangkat, ya. Nah, itu merupakan arti kita telah mati dari kehidupan lama kita, kemudian kita dibangkitkan sehingga kita mempunyai kehidupan yang baru, kita mempunyai kepercayaan yang penuh kepada Tuhan atas kehidupan kita, ya. Nah, di dalam kisah yang tadi saya sampaikan juga, selain dari kita sudah menemukan dua kesamaan dari kisah Tuhan Yesus dan kisah sida-sida dari Ethiopia, kita sebagai umat baptis itu juga mempunyai keyakinan yang sama bahwa dari contoh tersebut pembaptisan selamlah yang kita yakini yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan tentunya cara ini sebagai lambang yang benar-benar akan mengingatkan kita bahwa kita mempunyai kehidupan yang baru, sehingga kita benar-benar mempunyai komitmen untuk meninggalkan kehidupan lama kita, ya. Nah, jadi pelajaran hari ini kita bisa lebih memahami, selain dari cara baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan, tentunya kita juga harus mendalami apa sih arti dari baptisan itu, atau kenapa sih baptisan itu harus diselamkan, ya, atau kita meyakini cara selam itu adalah cara yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, kemudian kita juga bisa lebih memperbaharui komitmen kita untuk lebih meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang bisa menyelamatkan kita dari maut, ya. Nah, mungkin teman-teman saat ini sudah ada yang bergumul untuk dibaptiskan,
Dan tentu saja pelajaran ini menjadi pelajaran yang penting untuk bisa kita pahami, kemudian kita mengerti, kemudian kita bisa ambil komitmen untuk langkah selanjutnya, apakah kita sudah mempunyai keyakinan yang penuh untuk dibaptiskan, ya. Jadi saya harap teman-teman bisa mempunyai komitmen dalam hati masing-masing bahwa baptisan ini juga bukan hanya sekedar tata cara upacara, tetapi itu adalah menjadi keyakinan di dalam hati kita yang benar-benar meyakini dan mengerti arti dari baptisan, sehingga kita bisa lebih mempunyai atau kita lebih mempunyai arti yang dalam ketika nanti kita memutuskan untuk dibaptiskan, ya. Nah, jadi teman-teman, ini menjadi persiapan bagi yang sudah mempunyai keputusan ketika teman-teman akan mengikuti kelas baptisan, ya. Nah, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mungkin kita bisa menyiapkan persembahan kita dulu, ya, persembahan kita dulu, kemudian nanti teman-teman bisa menyampaikan ke gereja untuk persembahannya, ya. Nah, sebelum kita akhiri atau kita berdoa penutup, sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu teman kita yang akan menceritakan kenapa dia mempunyai komitmen, kemudian akhirnya dia memutuskan untuk dibaptiskan. Nah, jadi itu teman-teman kesaksian yang sudah disampaikan salah satu teman kita. Semoga itu bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita bisa mempercayakan kehidupan kita secara penuh, dan kita bisa meyakini bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat yang harus kita percayai. Nah, itu teman-teman yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita akan berdoa untuk persembahan dan penutup. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, dan terima kasih untuk pelajaran kami pada pagi hari ini. Ajarkan kami mengerti untuk lebih mengerti apa itu baptisan Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan bekerja di dalam hati kami, khususnya untuk semua murid-murid Tunas Muda, supaya Engkau yang akan bekerja dan Engkau yang akan terus menuntun kehidupan kami semua Tuhan, supaya menjadi anak-Mu yang berkenan di hadirat-Mu. Dan kami juga menyerahkan untuk persembahan kami, biarlah itu juga boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan juga boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat di GPI Salatiga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya, biarlah Engkau yang akan terus menuntun setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baptisan menurutku adalah sebuah upacara untuk menebus dosa dan meninggalkan kehidupan yang lama. Aku sangat ingin dibaptis. Aku ingin menguatkan imanku dan meninggalkan kehidupan lamaku. Aku juga ingin berkomitmen untuk melayani Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.